Hari ini, kita akan membahas infografik bertajuk Populasi Dunia di 8 miliar orang yang diterbitkan oleh Visual Capitalist berdasarkan data PBB pada tahun 2022. Pada November tahun 2022, populasi global mencapai 8 miliar orang. Infografis tersebut mencantumkan nama 55 negara dengan populasi terbesar di suatu wilayah. Pembagian benua menjadi beberapa wilayah digambarkan dengan lingkaran kecil di bagian atas infografik, besar kecilnya lingkaran sebanding dengan jumlah penduduk. Dalam infografik utama, langsung terlihat dua raksasa Asia, Cina, dan India. Masing-masing negara ini berpenduduk lebih dari 1.400.000.000 orang, dan jika digabungkan, populasi ini mencakup 35% populasi dunia. Terlepas dari jumlah penduduknya, negara-negara ini memiliki ciri peradaban berbeda sejak ribuan tahun yang lalu dengan cara berpikirnya masing-masing. Wilayah Asia Selatan yang terpadat di dunia, 1.800.000.000 orang tinggal di 3 negara. India, negara dengan jumlah penduduk nomor 1 di dunia pada tahun 2023, Pakistan, negara dengan jumlah penduduk kelima di dunia, dan Bangladesh, negara dengan jumlah penduduk ke-8 di dunia. Fakta menarik yang mungkin penting, sebagian besar penduduk negara-negara ini tahu bahasa Inggris karena di India dan Pakistan itu adalah bahasa resmi kedua, dan pada masa kolonial juga di Bangladesh. Afghanistan memiliki populasi yang jauh lebih kecil, 41 juta orang, jumlah yang tidak banyak untuk sebuah negara dengan tingkat kesuburan tertinggi di Asia. Pada tahun 2023, terdapat 4,4 kelahiran per perempuan. Dan inilah fakta menarik. Afghanistan adalah satu-satunya negara Asia yang masuk dalam 40 negara teratas dalam hal tingkat kesuburan, artinya angka kelahiran di Asia sedang melambat. Perhati-hatian. Tonton video ini sampai akhir dan kami akan mengejutkan Anda dengan teori tentang era penemuan geografis yang hebat. Anda juga akan mengetahui negara mana di dunia yang akan mendapatkan bangsal geriatri dalam 25 tahun dan Anda akan dapat membeli properti di sana seharga $1. Mari beralih ke pegulat sumo kedua dalam infografis hari ini, wilayah Asia Timur. Raksasa di sini adalah Tiongkok dengan populasi 1.450.000.000 jiwa. Dari puncaknya pada tahun 2022, populasi Tiongkok mulai menurun. Berikutnya Jepang 126 juta orang, Korea Selatan 51 juta orang, dan Korea Utara 26 juta orang. Jika negara-negara ini bersatu saat ini, populasi Korea yang berjumlah 77 juta jiwa akan menjadikan Korea bersatu sebagai negara ke-20 di dunia. Skenario seperti itu mungkin terjadi. Lihat saja penyatuan Jerman pada tahun 1990. Kawasan Asia Tenggara lebih beragam dalam hal jumlah negara. Indonesia dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa menempati urutan ketiga di Asia dan keempat di dunia. Ini juga merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar, meskipun tidak terletak di Timur Tengah. Juga Pulau Filipina 113 juta orang, Vietnam 98 juta jiwa, Thailand 70 juta, Myanmar 55 juta, Malaysia 33 juta, dekat timur, Iran dan Turki masing-masing 86 juta jiwa, Irak 42 juta jiwa, Arab Saudi 36 juta jiwa, Yaman 34 juta jiwa. Namun negara-negara yang tersisa di kawasan ini berjumlah 93 juta jiwa. Dari Timur Tengah, negara ini dekat dengan negara-negara Afrika Utara yang didominasi oleh Mesir 107 juta orang, Aljazair dan Sudan masing-masing 46 juta, Maroko 38 juta orang. Di Afrika Sub-Sahara, Nigeria memiliki populasi terbesar 218 juta, Ethiopia 122 juta, Republik Demokratik Kongo 96 juta, Tanzania 64 juta, Afrika Selatan 61 juta. Di luar 5 negara teratas, negara-negara Afrika lainnya mempunyai jumlah penduduk kurang dari 60 juta jiwa. Ini mungkin mengejutkan Anda, tetapi hal yang sama terjadi di Eropa. Perbedaannya adalah 5 negara pertama di Afrika Sub-Sahara memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak.
Namun negara-negara Afrika lainnya tidak pada titik ini. Saya mendorong Anda untuk membaca materi di saluran ini mengenai persebaran penduduk di Afrika yang diterbitkan pada bulan Maret 2024. Fakta menyenangkan. Beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai teori konspirasi, tapi ini menyangkut masa lalu, jadi Anda bisa membentuk opini sendiri berdasarkan data yang tersedia. Apa yang akan saya katakan mungkin merusak beberapa koneksi saraf Anda, terutama di kalangan mereka yang berpandangan eurosentris. Nah, jika Anda menganalisis jumlah penduduk negara-negara Eropa dibandingkan dengan negara-negara yang pernah dijajah oleh negara-negara Eropa pada periode yang disebut penemuan geografis yang hebat-hebat dari sudut pandang orang Eropa hingga Perang Dunia Kedua, Anda dapat melihat bahwa negara-negara Eropa memiliki populasi terbesar. Tidak termasuk beberapa negara Asia, kita dapat melihat ekspansi bangsa Eropa dalam kaitannya dengan pendudukan wilayah-wilayah baru oleh populasi dengan perkembangan ekonomi, organisasi, dan militer yang lebih tinggi. Beginilah cara penyajiannya hari ini. Namun fenomena ekspansi Eropa ke benua lain dapat dipandang sebagai upaya putus asa masa imigran Eropa untuk mencari tempat tinggal yang lebih baik, yang menghadapi nasib menyedihkan di tanah air mereka. Bahkan jika kelas penguasa mempunyai tingkat organisasi yang tinggi dibandingkan dengan lapisan negara-negara yang ditaklukkan, jika tidak ada sejumlah faktor negatif yang mempengaruhi masyarakat di Eropa. Hanya sedikit orang Eropa yang akan meninggalkan tanah kemakmurannya dan mengambil risiko kehilangan kesehatan dan penyakit. Tinggal di wilayah asing, hal ini berlaku untuk seluruh mesin kolonial seperti lapisan manajemen, tentara, insinyur, dan massa yang menjalankan segala jenis profesi dalam komunitas kolonial yang baru terorganisir. Bahkan sebelum Perang Dunia II, orang Eropa bermigrasi secara massal ke seluruh benua kecuali Antartika untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka adalah para imigran ekonomi. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita mengamati tren yang berlawanan. Jadi Eropa saat ini adalah benua ketiga dalam hal jumlah penduduk. Jumlah terbesar adalah orang Rusia 146 juta, Jerman 84 juta, Inggris 69 juta, Prancis 66, Italia 60, Spanyol 47, Polandia 38 juta. Amerika Utara didominasi oleh Amerika Serikat dengan populasi 335 juta jiwa. Populasi ini terus bertambah. Meksiko memiliki 132 juta jiwa dan Kanada memiliki 39 juta jiwa. Kanada adalah negara kedua setelah Rusia dalam hal luas wilayah, tetapi ketiga dari terakhir dalam hal kepadatan penduduk. Di Amerika Selatan, yang setara dengan Amerika Serikat adalah Brasil, yang jumlah penduduknya setara dengan gabungan seluruh negara Amerika Selatan lainnya. Bedanya, dampak Brasil terhadap negara tetangganya tidak begitu terasa. Namun Brasil tertinggal dibandingkan negara-negara Amerika Selatan yang berbahasa Spanyol dalam hal tingkat kemandirian ekonomi dan perkembangan beberapa bidang ekonomi. Dan inilah fakta menariknya, di bidang penerbangan, pabrikan pesawat Brasil Embraer merupakan produsen pesawat penerbangan sipil ketiga di dunia, setelah Boeing dan Airbus. Penerbangan adalah teknologi tinggi. Harap diingat jika Anda mengasosiasikan Brasil hanya dengan hutan dan pemuda bertelanjang kaki yang bermain sepak bola di pantai. Terakhir, Australia dan Oseania. Yang paling padat penduduknya di benua ini, Australia dengan jumlah penduduk 26 juta jiwa berada di urutan ke-6 di dunia dalam hal luas wilayah, namun pada saat yang sama kedua dari terakhir dalam hal kepadatan, sehingga jumlah orang persatuan luas. Melihat infografis ini, kita melihat bahwa negara ini didominasi oleh orang kulit merah, Asia. Tempat 60% penduduk dunia tinggal saat ini. Jumlah penduduk tentunya merupakan salah satu sumber daya yang bersama-sama dengan faktor lain seperti tingkat pendidikan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan suatu wilayah. Besarnya populasi tentu saja mempengaruhi besarnya pasar dalam negeri. Materi yang direkam di channel ini pada bulan April 2012 berbicara tentang pasar internal. Tautan dalam deskripsi. Dengan tingkat pendidikan yang sesuai, besarnya populasi dapat mendorong jumlah penemuan ilmiah dan ide-ide teknis. Saat menggunakan infografik tentang ukuran populasi, ada baiknya menyebutkan perubahan faktor ini di masa depan.
Faktor dasarnya adalah angka kesuburan, yang angkanya semakin menurun di negara-negara di seluruh dunia. Di antara 50 negara dengan tingkat kesuburan tertinggi, hanya ada 5 negara Asia, Afghanistan, Yaman, Irak, Palestina, Pakistan, dan 4 negara di Oseania, Samoa, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kiribati. 41 negara sisanya adalah negara-negara Afrika. Tingkat kesuburan di India pada tahun 2023 adalah 2 kelahiran per wanita. Angka ini lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 2,3 dan 2,1 yang diperlukan untuk penggantian pembangkit listrik. 22 negara di Asia dan Timur Tengah memiliki tingkat kesuburan di atas 2,1, dan 18 negara di kawasan ini memiliki tingkat kesuburan di bawah, termasuk Tiongkok, India, dan Bangladesh. Korea Selatan, Cina, Thailand dan Jepang dapat berbicara tentang bencana demografis dengan tingkat kesuburan di bawah 1,3. Ini adalah tempat terakhir di dunia. Karena populasi negara-negara raksasa seperti Tiongkok dan India, serta banyak negara Asia lainnya, telah mencapai puncaknya di depan mata kita dapat membicarakan perkiraan penurunan populasi dalam beberapa dekade mendatang. Baru-baru ini, Bapak Elon Musk mengatakan bahwa penurunan populasi akan menjadi salah satu tantangan tersulit bagi perekonomian global di masa mendatang. Siapapun yang mengelola tim manusia saat ini tahu betapa sulitnya masalah SDM di pasar tenaga kerja dengan jumlah pengangguran yang minimal. Situasi seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah dunia di banyak negara. Tahukah Anda bahwa saat ini perusahaan FANG memiliki pergantian staf selama 1,5 tahun? Rata-rata waktu kerja yang begitu singkat menjadi tantangan dalam menjaga kualitas produk dan layanan. Memperkenalkan karyawan pada sistem dan prosedur perusahaan membutuhkan banyak waktu, sehingga biaya rekrutmen dan pelatihan meningkat sehubungan dengan kontribusi karyawan baru terhadap hasil perusahaan pada generasi boomer. Tidak jarang bekerja di satu perusahaan seumur hidup. Bagi para pekerja dan sebagian besar penduduk bumi, ini adalah masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hal pasar tenaga kerja, dipecat bukanlah sebuah ancaman. Hal ini merupakan dampak tidak langsung dan tertunda dari rendahnya kesuburan dalam model perekonomian yang beroperasi secara efisien. Terakhir, grafik yang menunjukkan populasi dunia. Anda dapat melihat bahwa mobil roller coaster sedang mencapai puncak dan dalam 20 hingga 50 tahun seluruh dunia akan menunggu kita untuk turun. Hal ini akan terjadi pada kelompok masyarakat lanjut usia dan dalam skenario terburuk. Kekurangan kelompok penduduk usia kerja dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan dan keruntuhan ekonomi yang dipahami secara luas. 20 negara di dunia dengan penurunan populasi terbesar pada tahun 2005. Eropa Tengah mempunyai perkiraan terburuk di dunia. Di luar kawasan ini, hanya Jepang dan Kuba, serta Portugal dan Italia yang menghadapi masa depan serupa. Ini bukan data Perang Dunia II. Proses-proses ini sedang diamati. Saya penasaran dengan pendapat pemirsa tentang mengapa negara-negara di kawasan ini mengalami penurunan populasi begitu cepat. Jangan ragu untuk berkomentar.